Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NIM 26051101116. Saya dari kelas Praktikum Struktur Data F. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian B Praktikum 9. Pada praktikum ini intinya disuruh membuat sebuah program dari heap dengan mengimplementasikan ada heap sort di dalamnya. Fungsi heap sort ini untuk mengurutkan data dari yang dimasukkan dari mulai yang terkecil hingga ke terbesar. Kemudian ada pun penambahan insert add yang artinya itu penambahan misalnya pada indeks keberapa, kemudian value nilai yang mau ditambahkan itu yang keberapa, seperti itu. Adapun kelasnya terdiri dari 3, ada kelas node, heap, sama heap app. Pada kelas node ini ada satu deklarasi variabel bertipe aksesnya itu privat, tipe integer namanya data, kemudian ada konstruktornya ini, isinya itu data sama dengan key in dari parameter konstruktor kelas ini sendiri. Kemudian ada pun setter dan getter dari key. Oke, langsung ke kelas heap-nya. Di sini kumpulan metode yang nantinya dipanggil pada saat di kelas mainnya. Ada 3 deklarasi variabel, 2 bertipe integer, kemudian 1 bertipe node array, dan tipe aksesnya semua privat. Ini konstruktor kelasnya, heap. Kemudian ini parameternya, size bertipe integer, kemudian isinya ini max size sama dengan size dari parameternya, current size sama dengan 0, kemudian heap array sama dengan new node size. Langsung saja di sini saya jelaskan lewat dari sini. Yang kedua ada metode insert add. Oh, ini kurang tinggi, insert add. Ini sesuai yang diminta oleh soal. Terdapat dua parameter bertipe integer. Di sini saya beri nama index dan key. Nah, isinya itu ini. Reference variabel new node dari objek node, kemudian parameter dari node ini diberi dari parameter insert A yang key-nya. Kemudian heap array dipanggil, isi array-nya itu dari parameter insert A, yaitu index, kemudian didefinisikan sama dengan new node. Kemudian memanggil trickle up, metode trickle up, yang diisi parameternya current size, increment, kemudian mengembalikan nilai true. Selanjutnya metode trickle down. Nah, ini dia metode trickle down, tipenya void, terus ada satu parameter bertipe data integer. Kemudian di sini menginisialisasikan variabel larger child bertipe integer, kemudian inisialisasi variabel lagi di sini top dengan tipe node, nilainya itu diberi sama dengan heap array index dari parameter trickle down. Kemudian membuat sebuah perulangan yang mana isinya itu kondisinya indeks kurang dari current size dibagi 2. Jika kondisinya seperti ini, maka lanjut ke sini. Di mana left child, ini variabel left child, kita inisialisasikan dengan tipe integer, kemudian diberi nilai sama dengan 2 dikali indeks ditambah 1. Kemudian untuk right child-nya definisikan sama dengan left child, mohon maaf, ditambah 1. Kemudian terdapat percabangan di dalamnya, yang dimana kondisinya right child kurang dari current size, dan heap array ada 2 kondisinya ini ya. Kondisi yang pertama ini, kemudian kondisi yang kedua itu ini. Sampai sini. Oke. Kondisi pertamanya right child kurang dari current size, dan heap array left child dot get key kurang dari heap array right child dot get key. Jika kondisinya seperti ini, maka lanjut ke
kondisi ini. Larger child sama dengan right child. Kemudian kalau semisal kondisinya tidak seperti ini, maka larger child-nya definisikan di sini sama dengan left child-nya. Kemudian if-nya di sini kita buat lagi percabangan yang dimana jika top.getK lebih dari sama dengan heap array larger child.getKey, maka nanti tuh perulangan ini akan otomatis berhenti, break. Kemudian heap array index sama dengan heap array larger child. Kemudian index sama dengan larger child. Dan yang terakhir heap array dengan isi dari array-nya itu index, definisikan atau diberi nilainya sama dengan top. Selanjutnya metode display array. Pada metode display array ini dibuat sebuah perulangan yang dimana J-nya didefinisikan sama dengan 0, kemudian J kurang dari max size. Max size itu banyaknya item yang akan dimasukkan. Kemudian nantinya diinkrementkan. J-nya itu nanti diinkrementkan. Kemudian yang diulang itu ini, heap array j.getKey. Selanjutnya metode heap sort. Nah, ini yang metode yang paling penting. Di sini codingannya terdapat dua perulangan. Nah, perulangan yang pertama itu integer i sama dengan current size dikurang 1, kemudian i lebih dari 0, dan nantinya i-nya itu didekrementkan. Kemudian perulangan yang kedua itu integer j sama dengan current size dibagi 2 dikurangi 1, yang dimana j-nya lebih dari 0, kemudian j-nya diinkrementkan. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, kalau misalnya perulangan yang ini, nantinya itu trickle down j. Yang diulang itu trickle down j. Kemudian node kita buat di sini, variabel hapus dengan tipe node, didefinisikan sama dengan remove. Memanggil metode remove pada kelas ini. Kemudian heap array, manggil heap array, kemudian isi array-nya itu dengan i, ini i, kemudian didefinisikan sama dengan hapus. Nah, ini dia kelas heap aplikasinya, yang dimana di sini saya max size-nya saya beri 13, kemudian ini adalah reference variable dari objek heap. Kemudian di sini juga saya reference variable r dari objek random. Nah, di sini saya mengimport Java Auto Random supaya saat memanggil kelas random ini tidak error. Kemudian ini dia datanya yang sebelum diurutkan. Di sini perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari 13, i diinkrementkan. Integer a sama dengan r.nextInt 100. Nah, 100 ini artinya apa? 100 ini adalah angka yang nantinya pada saat kita run itu tidak lebih dari 100 intinya. Pada saat di run itu angka-angkanya tidak lebih dari 100. Kemudian di sini dipanggil h, metode insert a, kemudian pada parameternya itu dimasukkan untuk integer indeksnya itu i, kemudian untuk value atau key-nya itu a. Selanjutnya h display heap. Nanti itu ditampilkan data dari ini. Kemudian setelah diurutkan, kita panggil heap sort. Nah, heap sort kemudian display langsung saja. Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, ini datanya ini kan tidak lebih dari 100 karena kita batasin sampai 100 saja. Kemudian ini dia hasil setelah diurutkan. Ini kan awalnya tidak urut 92, 73, seharusnya kan 73 dulu, kemudian maunya 64. Nah, di sini setelah diurutkan seperti ini, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.